Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pravita Ningtyas. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai analisis data XRD atau X-ray diffraction. XRD sendiri itu adalah metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara sinar X dengan atom. Nah, dalam analisis data XRD ada beberapa parameter yang harus dianalisis, yaitu penentuan fasa, melakukan refinement, kemudian menentukan ukuran kristal, menentukan day spacing, menentukan indeks Miller atau HKL, lalu menentukan parameter kisi dan menggambar struktur kristal. Nah, untuk penentuan fasa saya akan menggunakan dua software, yaitu software Match dan juga Profex. Nah, yang pertama saya akan menggunakan software Match, dimana ini tuh versi yang free trial 90 hari ya. Pertama buka dulu. Nah, di sini akan langsung terbuka otomatis seperti ini, tapi kita cancel aja atau kita close karena nanti datanya bakal otomatis gitu kehitungnya, jadi kurang akurat. Nah, untuk itu kita close, kita atur dulu si matchnya atau si pengaturannya dengan klik general lalu general option. Nanti di bagian otomatis kita ganti menjadi export gitu. Nah, kita okein saja. Kemudian kita tambahin filenya dari titik yang itu dan masukkan sampel yang mau kita analisis dalam bentuk XRDML ya. Setelah difraktogramnya muncul, lakukan smoothing gitu agar datanya tuh bersih. Nah, di sini kita pakainya CU ya, ukuran pengukurannya pakai CU, lampu CU. Kemudian nah, di sini karena datanya masih banyak noise-nya ya, jadi kita harus lakukan smoothing dulu gitu agar datanya bisa lebih mulus gitu dilihatnya. Nah, dengan klik pattern, kemudian smoothing raw data, klik. Nah, di sini karena kelihatannya masih banyak noise ya, jadi kita bisa ubah gitu, bisa atur mau seberapa smooth gitu dengan klik di sini ya, di smooth raw data. Kemudian bagian ininya otomatiknya dihapus, terus aku ganti ke angka 15. Nah, lalu kita coba smoothing lagi. Nah, seperti ini ya, datanya semakin bagus gitu. Nah, untuk menentukan fasanya itu kita harus di nolin dulu gitu, disejajarin dengan klik background lalu subtract background. Nah, seperti ini, jadi sudah lurus ya bawahnya sehingga pengukurannya lebih akurat. Nah, setelah itu untuk mengukur puncak-puncaknya kita perlu mengklik CTRL plus X, kemudian pada tiap puncak-puncak ini kita ukur dengan mengklik CTRL plus klik kanan. Nah, di sini kita bisa melakukan perbesaran ya pada tiap-tiap biar akurat gitu, bisa diperbesar dengan zoom aja kursor teman-teman, kursor laptop teman-teman. Nah, ini kita ukur ya, misalnya kita zoom dulu, CTRL klik kanan. Nah, seperti ini. Nah, begini nih, aku percepat aja ya. Nah, jika sudah semua seperti ini ya, kita bisa lakukan identifikasi fasa atau run identification dengan menggunakan simbol ini. Kita klik. Nah, kita perhatikan nilai FOM-nya ya, semakin besar nilainya itu semakin mendekati fasa yang sesuai gitu. Nah, di sini kan sebelahnya ada composition ya, karena kita misalnya nggak tahu ini tuh apa, jadi kita nggak perlu checklist apa yang ada di sini gitu, di pinggir sini.
di tabel periodik itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Al2O3 si formulanya. Nah, yang ini tuh korondum, sebenarnya senyawa korondum. Nah, jadi kita bisa masukkan ini ke kolom yang paling kanan gitu. Kita double klik aja. Nah, di sini sudah terlihat ya komposisi dari senyawa yang kita ukur, ada Al sama O. Nah, di sini juga terlihat ya korondum 100% gitu. Cocok dengan data yang ada di match. Nah, setelah itu kita bisa melakukan match data atau refinement dengan menggunakan foolproof gitu. Nah, kalau teman-teman belum download, ini harus download dulu ya. Kalau udah tinggal okein aja, lalu tunggu sampai datanya ke match semua sama database yang ada di match. Nah, ini udah ya teman-teman, kita bisa buka datasheet untuk melihat hasil dari yang sudah di refinement gitu. Nah, kalau ini kita klik dulu. Nah, ini adalah data yang udah muncul gitu, yang udah kita ukur tadi. Nih, kita mendapatkan diffraction angle-nya, mendapatkan struktur kristalnya. Ini ada nomor COD-nya gitu. Terus ada bentuknya, ada parameter kisinya, ada diffraction lines-nya, diffraction angle, HKL-nya, day spacing-nya gitu. Nah, ini yang di refinement-nya adalah data yang match gitu dengan database yang sudah disesuaikan gitu. Nah, di sini ya bisa dilihat ada yang original, ada yang refinement. Nah, kita udah melihat gitu. Nah, kita di sini bisa menentukan, sebenarnya dengan data ini kita udah bisa menentukan parameter kisinya nanti, tapi nanti kita coba untuk hitung manual gitu dari data HKL yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk diffractogramnya. Nah, kalau untuk nge-save-nya gitu, kita bisa klik. Nah, untuk reportnya dari semuanya gitu, kita udah dapat diagramnya, terus ada peak-nya, kemudian ada refinement using foolproof-nya, ada data spesifik pasanya. Di sini udah semuanya gitu ada ya. Nah, di sini kita bisa save aja. Ada data peak list-nya, ada FWHM-nya. Nah, di sini tuh ada yang huruf AA gitu ya. Nah, ini diffractogramnya. Kemudian nah, ini kita save aja. Ini aku mau save di report sampel 3. Oke. Nah, kalau udah kita juga bisa nyimpen data refinement-nya sama yang originalnya gitu. Gimana caranya? Dengan mengklik file, lalu export. Nah, kita yang ada yang original, ada yang refinement. Kita yang original dulu, simpan datasheet original. Oke, terus kita simpan juga untuk yang refinement gitu. Oke, tadi ini datasheet refinement.
Nah, jadi di match ini itu yang kebacanya fasanya korundum dengan formula yang tertera tadi. Sekian mungkin tutorial untuk penentuan fasa menggunakan match. Selanjutnya akan dilakukan penentuan fasa menggunakan Profex. Terima kasih.